Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, sahabat. Salam dari saya, salam berlimpah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk live dan silakan bagi sahabat-sahabat yang lain bisa menyimak live dari saya ya. Karena pada kesempatan kali ini saya ingin bahas yang berkaitan magnet uang ya. Kita hanya tanya jawab saja yang berkaitan dengan magnet uang ya sahabat ya, karena mungkin banyak atau ada beberapa di antara Anda yang sudah praktek berkaitan dengan magnet uang tapi belum juga berhasil. Nah, kita nanti tanya jawab berkaitan dengan itu. Oke, ya. Assalamualaikum Mas Saifus, Palu hadir. Oke, terima kasih. Ya. Oke, ini dari mana saja sebelumnya yang yang hadir pada kesempatan kali ini? Silakan bisa absen ya, sahabat ya, biar saya tahu dan kita nanti bisa bicara dan bincang-bincang tentang magnet uang. Oke, ada Tolong Agung, Bu Rusmini, kemudian Pak Alvan, Leli hadir. Hadir dari Makassar, Bu Rosida. Kemudian Bu Ana dari Jakarta. Oke, ada yang dari Waikandis. Oke, terima kasih. Ada yang dari Jakarta Selatan, Pak Fajri Rio. Kemudian Pak Alvan dari Malang, Bu Wiwi, Pak Hasan dari mana itu? Dari Kalteng ya. Kemudian Assalamualaikum, saya dari Cirebon. Oke, Pak Prian, Bu Prian ya itu. Oke, kemudian ada Pak Nyoto, ada yang Pak Komang dari Surabaya, Pak Permadi dari Solo, Bu Dewi dari Singapura. Wow, Singapura ya. Ada yang dari Malaysia juga nih, dari Ibu atau Bapak Levi Waran ini. Oke, terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua yang berkenan hadir mengikuti live dari saya, begitu ya. Oke, jadi sebelumnya saya sudah pernah buat live streaming sebelum ini ya. Oke, ada yang dari Jakarta, Tenggarong. Oke, terima kasih semuanya. Saya sudah pernah live streaming sebelumnya. Yang pertama yang berkaitan dengan mengenal konsep magnet uang ya, sahabat ya. Jadi begini sahabat, kalau misalnya Anda sudah sudah lihat live streaming dari saya tentang magnet uang, tentunya sudah paham ya apa itu yang berkaitan dengan uang, bagaimana caranya, bahkan di video di channel saya pun juga sudah saya bagikan bagaimana caranya, kan seperti itu. Nah, jadi simpel saja, magnet uang itu adalah bagaimana cara kita menarik uang agar kita bisa mendapatkan kemudahan dalam memiliki uang, begitu sahabat. Tentu saja itu dari jalan Anda ya, dari jalan usaha Anda, pekerjaan Anda, atau bisnis Anda, atau dagangan Anda, dan sebagainya. Nah, secara lahiriah memang harus bekerja. Tidak bisa kalau tiba-tiba ujuk-ujuk uang datang begitu, tidak ya. Bukan aliran gaib yang tiba-tiba datang seperti itu, tidak. Nah,
Silahkan langsung saja kalau ingin bertanya berkaitan dengan magnet uang, begitu. Nah, ini khusus untuk question and answer ya, tanya jawab berkaitan dengan magnet uang. Jika memang Anda yang menyimak live streaming ini sudah praktek berkaitan dengan video yang sudah saya bagikan dan belum ada hasilnya, silakan bisa ditanyakan kenapa bisa seperti itu, kan begitu. Boleh ditanyakan sahabat, silahkan. Oke, saya langsung tunggu saja pertanyaannya ya sahabat ya. Oke, dari Bu Dewi, Assalamualaikum Mbak Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebabnya apa dari Bu Rusmini ya, dan bagaimana solusinya supaya berhasil? Oke, baik. Begini Bu Rusmini, jika Anda sudah pernah praktek tentang magnet uang dari video saya ya, dan belum berhasil, tentu saja ada beberapa faktor ya. Di situ kan saya ajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan uang ya. Bagaimana kita ngobrol dengan uang. Kunci untuk menjadi magnet uang itu pertama kita harus suka dengan uang. Kalau misalnya kita nggak suka uang, ya kita benci dengan uang secara tidak disadari, misalnya nggak suka dengan orang kaya, kemudian punya mindset bahwa usaha itu susah, bekerja itu sulit, dapat uang itu tidak mudah dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi persoalan pertama ya. Kemudian ketika Anda melakukan komunikasi dengan uang ya, lakukan dengan penuh kenyamanan, enjoy ya, seperti anak kecil. Kemudian tadi ada yang bertanya dari Bu Dewi juga, kenapa saya belum bisa fokus melakukannya ya Pak, terus bagaimana caranya agar bisa fokus? Jangan fokus ya. Loh, kenapa bisa jangan fokus? Begini, prinsipnya adalah kita melakukannya enjoy. Kalau kita melakukan enjoy, itu sebenarnya nggak fokus sahabat. Kalau Anda fokus itu malah tegang. Ya. Jadi kalau fokus itu malah membuat susah berhasilnya. Lakukan saja dengan enjoy, lakukan saja dengan nyaman. Anda ngajak ngobrol uangnya, ya. Misalnya Anda sudah menyiapkan uangnya, kebetulan saya nggak bawa uang ya. Uang saya ada di, saya letakkan di meja. Nah, hai uang, terima kasih kau telah hadir di sini. Ya, lakukan enjoy seperti anak kecil, begitu. Kamu sangat bermanfaat bagiku. Kamu begitu berguna bagiku karena kamu bisa aku gunakan untuk beli makanan, beli pakaian, beli sepatu, beli tas, beli kebutuhanku sehari-hari. Ya, lakukan dengan enjoy tanpa fokus. Karena kalau misalnya fokus itu malah membuat tegang. Coba Anda bandingkan saat Anda fokus ya dibanding dengan melakukan sesuatu dengan nyaman. Melakukan sesuatu dengan nyaman itu tidak fokus sahabat. Justru yang fokus itu yang membuat diri kita tegang. Dan fokus itu biasanya adalah terlalu berharap. Ya, kebanyakan orang nggak berhasil karena dia terlalu berharap. Harus berhasil, harus berhasil, harus bisa, harus bisa. Nah itu menjadi persoalannya. Ya, kalau misalnya Anda ngotot, terlalu ngoyo, kemudian
ada ambisi yang terlalu menggebu-gebu, nah itu yang menjadi persoalan juga. Kemudian ada yang bertanya ini dari Bruce juga, saya cinta uang, saya suka uang, tapi kadang-kadang dalam hati bertanya-tanya gini, apa benar sih ini berhasil? Nah, apa itu yang namanya mental block dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Iya, itu adalah mental block. Seringkali kita dalam seminar-seminar motivasi misalnya, kita dituntun untuk mengatakan saya bisa, saya harus bisa, saya sukses, saya harus sukses dan seterusnya. Kemudian di dalam diri kita, masa iya, masa bisa sukses? Kamu saja seperti itu kok, tindakannya, usahanya begitu. Nah, jadi itu adalah mental block, sahabat. Ya, caranya bagaimana untuk menghilangkan mental block? Nah, caranya ya gampang saja, kita tinggal sering-sering terapi, ya menerapi diri kita sendiri, mengakui bahwa masih ada si mental block di dalam diri kita. Terima saja, tidak masalah. Ya. Karena kalau semakin Anda lawan, nah itu akan semakin kuat nanti mental blocknya. Ya, Anda bisa apa namanya tepuk-tepuk dada, ya, atau tepuk-tepuk diri Anda, tubuh Anda. Namanya istilahnya adalah senam peda. Ya, jadi senam peda ini nepuk-nepuk ya seluruhnya ke tubuh ya, begitu. Jadi mulai dari kepala, kemudian tangan, dada, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, itu pakai senam paida namanya. Ya, senam tepok-tepok. Kemudian sambil sugestikan ya bahwa saya mengizinkan diri saya berhasil, saya mengizinkan diri saya sukses, saya mengizinkan diri saya berlimpah dan seterusnya. Begitu sahabat. Jadi memang setiap orang punya mental block sendiri-sendiri bergantung pada lingkungannya, cara didikan orang tua dulunya bagaimana, kemudian pengalamannya seperti apa dan seterusnya. Jadi setiap orang itu memang punya mental block masing-masing. Di video-video saya itu sudah ada beberapa teknik terapi ya sahabat ya. Silahkan disimak begitu. Dan dari Bu Tri Indonesia nih, Assalamualaikum Pak, gimana kalau keinginan kita terlalu banyak? Bagaimana caranya Pak? Nah, jangan takabur, jangan tamak ya sahabat ya. Kalau Anda tamak, ya itu namanya terlalu berambisi. Ya, silakan yang diutamakan saja terlebih dahulu. Keinginannya apa? Begitu. Memang manusia itu punya keinginan banyak, tapi dia tak sadar bahwa keinginannya yang terlalu banyak itulah yang menjadi penghambat. Ya, jadi di sini perlu yang namanya kepasrahan juga, sahabat. Jangan terlalu banyak-banyak keinginan. Karena terlalu keinginan membuat ego kita semakin tinggi dan sesuatu yang menghambat keberhasilan itulah ego yang ada di dalam diri kita itu. Begitu. Oke. Dari Pak Bagas Vino ya. Pak Saiful ya harusnya ya. Gimana cara menghilangkan pikiran-pikiran negatif dalam diri saya? Oh, dari Mas Herin Semarang. Begini, menghilangkan pikiran negatif itu tidak bisa, ya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memang fitrahnya punya pikiran negatif dan juga pikiran positif. Dan fitrahnya lagi adalah kebanyakan manusia pikirannya negatif. Ya, punya pikiran antara 60 hingga 70
ribu begitu. Dan sayangnya 70% itu negatif, sahabat. Begitu. Iya, lalu bagaimana caranya? Ya kita latih. Kita latih diri kita untuk mengurangi keluhan, ya, mengurangi kecemasan, banyak-banyak bersyukur, dan seterusnya. Saya sendiri pun jujur, saya bukan ahli syukur ya sahabatnya. Saya juga masih berat, karena pada dasarnya setiap orang itu lintasan pikirannya itu banyak yang negatif dan positif, gitu. Jadi silakan Anda pakai beberapa teknik yang sudah saya sampaikan di video. Silakan cari saja. Kalau misalnya Anda belum bisa ikhlas, di situ saya sudah ajarkan bagaimana cara belajar atau berlatih ikhlas. Silakan tonton video saya ya. Jadi terima saja pikiran negatif itu karena itu bagian dari diri kita. Kita tidak bisa menghilangkannya. Pikiran positif, negatif bukan malaikat. Kemudian ada pertanyaan lagi. Menurut Pak Salam dari Bu Nari Nuryani ya, prakteknya itu sebaiknya sehari berapa kali, mohon sarannya. Oke. Jadi untuk praktek minimal ya itu sehari sekali, tapi bagusnya paling tidak itu sehari 2 kali, pagi dan juga malam hari begitu. Jadi malam hari sebelum kita tidur dalam kondisi gelombang pikiran kita alfa, dan pagi harinya setelah kita bangun dari tidur itu adalah dalam gelombang alfa juga. Gelombang pikiran antara alfa theta itu adalah bagus untuk disugesti hal-hal yang positif begitu sahabat. Dan selebihnya terserah senyamannya Anda ya. Senyamannya Anda saja. Tidak ada batasan berapa kali. Semakin sering jelas semakin bagus. Sehari mau 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Kemudian dari Bu Priyan atau Pak Priyan ini, saya sudah praktek cara berkomunikasi dengan uang, alhamdulillah berhasil dan lancar. Tapi bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan lebih lagi, Pak? Oke. Jadi untuk bisa meningkatkan penghasilan yang lebih lagi, tentu kita butuh yang namanya target ya sahabat ya. Target di sini adalah keinginan kita ya, misalnya Anda punya ingin omset berapa begitu kan. Nah, targetkan. Kalau misalnya bulan ini adalah 10 juta, mau dinaikkan bulan depan 20 juta, nah tingkatkan ya, targetnya yang ditingkatkan. Tapi ingat, jangan ngoyo dalam mencapainya. Slow saja ya. Karena kalau ngoyo terlalu berambisi itu ya akan menjadi persoalan begitu. Yang jelas adalah kenalkan pikiran kita, diri kita bahwa kita punya target begitu. Memang ini butuh proses, tidak bisa serta-merta langsung seketika begitu. Karena untuk menjadi berlimpah itu pun juga berproses ya sahabatnya. Saya ini juga masih berproses ya, bertumbuh dalam hal belajar, memperbaiki diri sendiri, kemudian mengenali diri saya sendiri dan seterusnya. Saya juga masih berproses dalam hal ini. Karena setiap orang meskipun sudah bertumbuh, maka dia akan bisa bertumbuh yang lebih baik lagi begitu. Kemudian dari Bu Rosmini juga, mengingat keinginan terlalu banyak, tapi misalkan saya menginginkan finansial kesehatan, bisa nggak Pak mintanya bersamaan? Ya silakan, tidak masalah, bisa saja ya. Karena kebutuhan dasar manusia itu kan mencari nikmat dan menghindari sengsara begitu ya. Jadi mencari nikmat, finansialnya bagus, kesehatannya bagus ya, menghindari sengsara misalnya takut miskin, kemudian takut sakit dan seterusnya. Yang jelas bisa Bu ya. Tinggal praktek saja sih, sudah share banyak video di sini di channel saya, silakan dilihat dan dipraktekkan.
Kemudian terima kasih atas sarannya Pak dari Bu Dewi tadi ya. Sangat bermanfaat sekali buat saya. Iya, sama-sama. Oke, kemudian dari Bu Wida, terima kasih berlimpah untuk semua. Salam berlimpah juga ya Bu Wida ya. Kemudian dari Bu Alvan atau Pak Alvan lah ini ya. Pak, terima kasih untuk tips-tipsnya, mudah dan efektif. Saya tunggu tips praktis yang lainnya. Oke, ya, terima kasih juga ya. Saya senang sekali ketika video saya itu menjadi bermanfaat bagi banyak orang ya. Karena pada dasarnya saya suka berbagi ya sahabat ya. Bagi saya berbagi itu adalah menabung energi di alam semesta. Ketika kita menabung energi di alam semesta, maka suatu saat ya kita akan menuai pengunduhnya begitu ya sahabat ya. Intinya adalah berbuat kebaikan dan insya Allah kebaikan akan kita dapatkan begitu. Oh iya, ada yang bertanya lagi kelewatan. Dari Pak Adi pribadi, Assalamualaikum Pak, salam. Bagaimana agar ketika praktek 5 kata ajaib bisa lebih menghayati kata-kata tersebut? 5 kalimat ajaib yang dimaksudkan mungkin ya. Jadi ucapkan saja secara pelan, kemudian elus-elus dada Anda memutar searah jarum jam. Begitu. Jika ada penolakan, ya terima saja. Ya, saya akui saja. Saya akui bahwa diri saya ini menolak. Ya, tapi saya punya keyakinan ya Allah Engkau berikan kemudahan jalan bagiku. Begitu saja. Ya, termasuk 3 mantra ajaib yang sudah saya bagikan videonya kemarin ya. Ya, itu konsepnya sama ya. Jadi silakan Anda praktekkan. Yang paling efektif itu ya ketika mengucapkannya dirasakan dengan penuh penghayatan ya. Kalau kemarin kan 3 mantra magnet uang ya sahabat ya, sambil dielus-elus, uang selalu menghampiriku, ya kemudian dihayati, iya uang memang selalu, jika ada penolakan, akui saja terlebih dahulu, iya saya akui, saya menolak kata-kata itu, saya merasa tidak seperti itu, tetapi saya yakin sepenuhnya kepadamu ya Allah, bahwa Engkau yang memang pemberi keberlimpahan rezeki, pemberi uang, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai diri Anda nyaman, begitu. Oke, dari Pak Bagas ya, Pak Saiful, bolehkah mengajak orang lain di grup kunci rezeki dan bagaimana cara mengajaknya? Terima kasih. Ya silahkan, tidak masalah. Jadi untuk grup kunci rezeki ini sifatnya gratis, tidak ada biayanya ya. Saya sudah pernah share linknya ya, ya di grup. Silakan link itu dikasihkan pada teman Anda atau pada saudara Anda biar bisa ikut begitu. Oke, karena grup itu memang sifatnya adalah saling sharing, ya, saling mendoakan, saling saling mendukung, saling mensupport dan seterusnya. Begitu, sahabat. Oke, dari Pak Rahmat DP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Salam, kata-kata apa paling tepat yang sebaiknya diucapkan ketika menerima dan menerima uang? Maksudnya bagaimana ini? Ketika menerima dan menerima uang. Ya terima saja uangnya, ya. Ya mungkin yang dimaksudkan adalah diksi yang tepat bagaimana begitu ya. Oke, ya bisa seperti ini. Saya selalu menerima uang dengan mudah, dengan dengan cara tak terduga, dengan gampang, dengan baik dan seterusnya. Begitu.
Oh, ini ya, kata-kata apa paling tepat yang sebaiknya diucapkan ketika menerima dan mengeluarkan uang, begitu kan? Oke, mengeluarkan dan menerima uang gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mengeluarkan, jadi kemarin sudah saya sampaikan ya, ada uang ataukah tidak uang kita yang jelas adalah tetap bahagia ya. Karena salah satu kunci apa namanya rezeki itu adalah bahagia sehingga keberlimpahan bisa tercipta dalam diri kita. Nah, kalau kita mengeluarkan uang ya, kita mau mengeluarkan uang nih, misalnya saya mau beli bensin ya, kemudian di pom, uang sudah saya siapkan mau saya belikan tapi si pegawainya itu masih mengisi, saya ajak dalam hati ya, boleh dalam hati. Terima kasih uang, kamu sudah bermanfaat bagiku dan sekarang kamu saya pindah tangankan pada pegawai pom bensin SPBU dan silakan bermanfaat bagi mereka ya. Oke, sekaligus saya sedekahkan untuk mereka. Nah, itu untuk mengeluarkan uang ya. Karena kalau misalnya Anda hanya mengeluarkan saja tanpa ada niat yang seperti itu, ya boleh sih, tidak masalah. Hanya saja kalau diniatkan begitu, itu akan lebih bagus, sahabat ya. Akan lebih bagus sehingga uang itu merasa dihargai ketika yang lebih mudah kita dapatkan begitu. Nah, kemudian menerima, kalau untuk menerima uang ya diterima saja. Ya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah memberiku uang ini ya, akan aku gunakan dengan baik, akan aku rawat kamu dengan baik uang dan aku simpan baik dan aku pakai yang baik serta bermanfaat. Begitu saja. Oke, ada yang bertanya nih, bagaimana kita bisa sefrekuensi dengan uang? Ya, caranya adalah kita berdamai dulu dengan uang. Ya, artinya berdamai adalah kita menganggap uang itu teman kita. Ya, kita suka dengan uang. Ya, hilangkan kata-kata benci dengan orang kaya, kemudian hilangkan kata-kata susah mendapatkan uang, ya, ganti dengan kata-kata mudah, ganti konsep orang kaya itu tidak selamanya sesuai prasangka Anda yang negatif begitu kan. Banyak sekali orang kaya yang dermawan, yang baik hati dan seterusnya. Yang jelas adalah kita merasa layak bahwa uang itu bisa kita dapatkan dengan mudah begitu. Kemudian dari Bu Yulia juga, jangan lupa konsep bersyukur setiap hari sebelum tidur. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi konsep bersyukur ini sangat sangat efektif karena Allah pun sudah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika bersyukur maka Allah akan memberikan nikmat yang bertambah. Sebaliknya ketika kufur atau mengeluh ya atau tidak mensyukuri maka kita akan kena azab kan seperti itu ya sahabat ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, sudah jelas ya tadi jawaban saya ya. Kalau misalnya belum silahkan bisa ditanyakan kembali. Kemudian ada bertanya lagi Pak Bagas Vino, Pak Saiful apakah boleh mengucapkan 5 kalimat kunci rezeki setelah sholat 5 waktu dan apakah juga boleh diucapkan sampai 5 kali? Ya silahkan, suka-suka, terserah. Silahkan lakukan senyamannya saja ya Pak ya. Tidak batasan, tidak ada yang namanya mutlak harus seperti ini, tidak. Lakukan senyamannya saja. Karena inti dari kerezekian agar hidup kita berlimpah adalah diri kita nyaman, diri kita diri kita damai, tenang dan bahagia. Begitu. Jadi ketika dilakukan kok tidak nyaman, ya jangan dilakukan. Lakukan saja pada saat lakukan saja senyamannya, begitu. Ya, karena kenyamanan itu akan menciptakan
kebahagiaan kita, sehingga hormon-hormon endorfin yang membuat kita bahagia itu, ya, itu bisa mewujud dalam diri kita sehingga kita bisa lebih mudah mendapatkan rezeki, begitu, sahabat. Oke, sahabat, saya rasa itu dulu, atau ada yang ditanyakan lagi, silakan saya tunggu 1 menit ya. Kalau tidak ada nanti saya akhiri. Kalau ada nanti saya jawab pertanyaannya. Oh ya, sambil menunggu sahabat yang ingin bertanya, saya infokan bahwa saat ini saya sedang buka kelas kunci magnet uang. Nah, di kelas ini nanti akan saya bahas tuntas secara gamblang berkaitan dengan magnet uang, begitu ya. Bagaimana agar diri kita lebih mudah mendapatkan uang, karena ada konsep-konsep yang salah. Ya, di antaranya tadi ya, berkaitan dengan kita benci pada uang, kemudian kita tidak suka dengan orang kaya, kita mengatakan bahwa jualan itu susah, kita merasa tidak nyaman dengan pekerjaan dan seterusnya, ya. Jadi saya akan bahas secara tuntas, saya usahakan berkaitan dengan magnet uang. Jadi silakan jika Anda berminat, silakan Anda join, ya, Anda gabung. Kebetulan di saat ini gelombangnya 2, yaitu gelombang 2 dan gelombang 3. Yang membedakan itu hanya investasinya saja, sahabat. Nanti di kelasnya sama, ya. Dan investasinya untuk yang gelombang 2 ini tinggal 2 hari. Hari ini tanggal 15 dan besok tanggal 16 ya. 250.000. Dan tanggal 17 sampai 22 April itu sudah naik investasinya yaitu 300.000. Silakan jika Anda ingin join, ya, Anda daftarkan diri Anda. Silakan Anda kirim WA saja ke saya, ketik nama, asal dan juga ingin daftar kunci magnet uang, ya. Kirim WA ke 081128 Nanti saya infokan di deskripsi bawah ya, sahabat ya. Begitu. Oke, ada yang bertanya juga, bagaimana cara kerja mustakung? Dari Pak Dimas ya. Begini, Pak Dimas. Jadi mustakung itu kan semesta mendukung ya, Pak Dimas ya. Nah, ini sama halnya dengan prinsip law of attraction. Ketika kita berpikir yang positif, maka hal baik atau hal positif yang kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita berpikir negatif, maka yang terjadi adalah keburukan yang kita dapatkan. Kalau misalnya Anda punya konsep bahwa mendapatkan uang itu mudah, mulai menanamkan sejak saat ini ya, karena sebelumnya Anda sudah punya konsep uang itu susah, kemudian pekerjaan saya tidak nyaman dan seterusnya. Nah, itu yang membuat semesta mendukung, yaitu Anda kesulitan keuangan. Tetapi ketika Anda mulai mengubahnya, menanamkan bahwa diri Anda mudah mendapatkan uang, ya, lebih gampang mendapatkan uang, meskipun dalam kenyataannya memang belum demikian, tapi rasa yang Anda akses adalah demikian, sehingga itu tidak tertolak dalam pikiran bawah sadar Anda, dan itu diterima oleh pikiran bawah sadar Anda, maka entah bagaimana caranya, Anda nanti bisa dapat uang dengan mudah. Ya, begitu. Bisa jadi Anda nanti dapat peluang-peluang bisnis, bisa jadi Anda nanti mendapatkan pekerjaan baru yang lebih layak lagi, yang lebih Anda sukai dan seterusnya. Begitu. Yang jelas adalah tanamkan terlebih dahulu mindset-mindset yang benar di dalam diri kita, begitu. Kemudian ada yang bertanya juga nih, dari Pak Leo ya, apa pendapat Mas Salam jika menaruh uang itu di bundle 10 lembar kan ada yang dilipat? Oke, jadi begini, yang jelas adalah kalau misalnya ada yang dilipat itu tujuannya untuk membatasi sebagai batasan ya, agar nanti untuk menghitungnya gampang itu tidak jadi soal kalau menurut saya. Yang jelas niat kita tetap menghargai uang ya, tidak dilipat, tidak diremas-remas begini kan. Kalau misalnya
saya sering itu mendapatkan kembalian uang saat saya beli makanan atau belanja gitu kan, uangnya itu terlipat-lipat ya. Itu saya tata rapi terlebih dahulu ya. Jadi saya tata dulu, kemudian saya lurusin ya, ya. Ketika sudah cukup bagus, baru saya masukkan ke dompet, begitu. Bahkan ketika, dapat kembalian dari penjual ketika saya habis belanja begitu, kemudian, eee, uangnya itu tidak tersusun rapi, uangnya itu, kebalik-kebalik begitu kan, saya tata dulu ya. Memang agak agak lama, saya, sering ya ketika di pom bensin ini kan, dapat kembalian ya, kemudian, tidak runtut misalnya ya, atau kebalik, ada yang kebalik gitu, saya tata dulu baru saya masukkan ke dompet, begitu. Kemudian ada yang bertanya nih, dari Bu Ana ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki yang tak terduga? Nah, namanya rezeki tak terduga itu ya berarti kan kita tidak terlalu berharap ya, sahabatnya Bu Ana ya. Banyak-banyak bersyukur ya. Jadi kita berlatih diri kita untuk banyak-banyak bersyukur, Bu Ana. Kalau misalnya kita sudah lihai bersyukur ya, bersyukur itu tidak hanya sekadar mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, begitu tidak. Yang jelas adalah ada rasa damai di dalam diri kita. Ketika diri kita merasa damai, seolah-olah kita tidak bisa berkata-kata, nah itulah syukur yang tepat. Tetapi kalau syukurnya hanya sebatas alhamdulillah, kemudian di batin itu tidak masuk, tidak meresapi, tidak ada kedamaian, ya itu syukurnya tingkatannya belum, level tinggi, ya. Hanya sebatas lisan saja, sebatas ucapan saja. Dan bisa dikatakan kurang berarti, sehingga rasa syukur Anda seolah-olah itu tidak diterima oleh Allah, begitu. Kemudian ada yang bertanya lagi, dari Bu Mutiah ya, "Numpang Pak Salam, apa maksud Q&A magnet uang seperti yang tertulis di atas layar ini?" Q&A itu maksudnya question and answer, maksudnya tanya jawab, ya Bu Mutiah ya. Ini temanya tentang tanya jawab soal magnet uang, begitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi kah? Sekali lagi, saat ini saya memang sedang mengadakan kelas yang berbayar, kunci magnet uang. Ya, saya akan kupas tuntas berkaitan dengan bagaimana cara kita mendapatkan uang dengan mudah, begitu ya, sahabat ya. Jujur saya tidak ada jaminan pasti berhasil, tetapi kalau misalnya Anda nantinya praktek, kemudian bisa memahami dari apa yang saya sampaikan, praktek terus-menerus, insya Allah Anda akan mendapatkan hasilnya. Toh video saya yang gratisan saja ya, yang di YouTube kemudian dipraktekkan itu sudah banyak yang berhasil, apalagi ini yang berbayar begitu. Kalau di luar negeri bisa nggak praktek? Ya silahkan, siapapun Anda, dimanapun Anda, silakan Anda praktek ya. Jadi konsep magnet uang itu beberapa ada banyak sekali, tata caranya pun berbeda-beda ya setiap setiap orang. Di grup kelas kunci magnet uang ini bagaimana cara minta maaf sama uang. Iya, karena pada dasarnya banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu salah dan memuji uang, sehingga uang itu tidak mau datang ke diri kita, dan pada akhirnya kita pun kesulitan dengan uang. Meskipun kita sudah berterima kasih, tetapi belum minta maaf, bisa jadi kurang begitu powerful. Itulah kenapa nanti di kelas saya ajarkan bagaimana cara meminta maaf pada uang, ya, itu adalah hal yang sangat basic, sahabat. Kita perlu minta maaf terlebih dahulu pada uang. Bagaimana cara perlakuan kita terhadap uang kita yang mungkin tidak seharusnya, ya.
kemudian bagaimana berterima kasih yang lebih powerful lagi, kemudian bagaimana caranya mendapatkan uang dengan mudah dengan konsep. Saya sudah bahas juga video tentang rasa adalah doa, kan seperti itu ya. Jadi rasa yang kita akses itu adalah doa kita. Begitu. Baik sahabat, saya akhiri. Jika Anda ingin join di kunci magnet uang, silakan Anda kirim, ketik nama asal Anda, kemudian ingin daftar kunci magnet uang, kirim WA ke 08112884 kali 98. Begitu ya sahabat ya, saya akhiri. Semoga apa yang sudah saya share ini bermanfaat bagi Anda, dan silakan Anda praktekkan video-video yang sudah saya sampaikan ya. Tetap berpraktek ya sahabat ya, berlatih ya. Saya sendiri sampai sekarang pun juga masih berpraktek dan bertumbuh agar hidup selalu berkelimpahan, selalu dimudahkan, kebahagiaan bisa tercipta dengan baik. Begitu ya sahabat ya, saya akhiri. Sekian dari saya doakan untuk Anda, semoga kehidupan Anda dipenuhi keberlimpahan rezeki dan kemudahan-kemudahan rezeki. Saya salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam berlimpah.